Nah, kesempatan pagi hari ini langsung saja saya akan mencoba sharing berbagi dengan saudara satu tema kebenaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Jalan Menuju Promosi Ilahi. Dan lewat tema firman Allah ini saya ingin fokus kita bukan pada promosinya. Saya tahu setiap kita pasti ingin mengalami promosi, tapi penekanan saya lewat pengajaran firman Allah ini pada prosesnya yang kita mesti perhatikan. Ada banyak orang pengen mengalami promosi, mengalami kesuksesan, keberhasilan, tapi tidak peduli sama proses. Menurut saya itu orang bahaya betul ya. Nanti dia akan menghalalkan segala cara, bikin dosa pun dia no problem buat dia. Cara yang salah yang tidak berkenan pun dia akan tabrak, rugikan orang. Sorry kata-kata saya, kalau perlu bikin susah orang, nipu orang tidak apa-apa. Yang penting sukses, yang penting alami promosi. Yang saya mau tekankan ini prosesnya saudara ya. Prosesnya, proses yang benar itu maksudnya. Kita mau belajar tentang jalan menuju promosi ilahi. Kita buka ayatnya dulu, kita baca tentunya Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 saudara ya. Saya baca ayat kedua, saudara 3, nanti 4-nya sama-sama. Berarti masing-masing kita baca satu ayat ya. Karena ini online, maka saya berharap Anda di rumah saudara masing-masing keluarkan suaramu sampai ayat yang kita baca terdengar di telinga kita masing-masing ya. Yakobus 1 ayat yang kedua saya baca firman Allah berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Teruskan ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4 ya, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Baik, sebelum saya menjelaskan ayat per ayat secara kontekstual kepada saudara, saya akan mulai dengan statement ini, sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaannya begini, apa pentingnya kita memahami yang namanya promosi ilahi ini? Menurut saya sangat penting untuk setiap kita memahami tentang promosi ilahi ini. Alasannya jawabannya sederhana. Saya yakin bahwa setiap orang percaya termasuk kita pasti mendoakan dan merindukan mengalami namanya promosi dari Tuhan. Saya pikir tanpa kecuali ya setiap orang percaya di antara kita pasti merindukan. Bahkan saya yakin bukan cuma merindukan, itu yang kita harapkan di tahun ini kan. Itu yang kita juga doakan. Bahkan mungkin setiap hari ini juga yang Anda lepaskan lewat kata-kata iman. Anda rindu mengalami namanya promosi dari Tuhan. Karena promosi dari Tuhan ini bicara tentang going to the next level dalam kehidupan kita. Tuhan bawa kita pada level yang lebih tinggi nih promosi. Iya kan saudara ya. Makanya saya ingin kita memahami dulu pertanyaan ini. Apa sih pentingnya kita memahami namanya promosi ilahi dari Tuhan ini? Karena menurut saya saudara ya, coba Anda lihat gambar berikutnya. Apakah kita, ini problemnya kan, ini masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita semua ini tahu gitu loh. Bagaimana caranya Tuhan itu mempromosikan kehidupan kita. Ini berbicara tentang kehidupan kita naik tingkat loh. Going to the next level. Tapi pertanyaan dan sekaligus problem masalah buat kita. Apa kita ini tahu ya bagaimana caranya Tuhan promosikan hidup kita. Menurut saya yang saya amati sebagai seorang gembala yang menggembalakan jemaat. Saya amati jemaat, saya lihat orang Kristen di sekitar saya. Tempat-tempat saya Tuhan izinkan melayani di gereja tertentu. Kalau saya amati menurut saya nih ya. Menurut penglihatan kata mata rohani saya. Sesungguhnya banyak anak Tuhan orang Kristen itu tidak tahu bagaimana caranya Tuhan mengabulkan doanya, mengabulkan kerinduannya, mengabulkan keinginan harapannya untuk mengalami namanya promosi dari Tuhan. Menurut saya, kacamata iman saya yang saya amati, banyak orang itu nggak tahu loh saudara ya. Bagaimana caranya Tuhan mengabulkan doa yang dia rindukan untuk mengalami promosi ini.
Makanya dari pengamatan saya ini latar belakangnya gitu kira-kira saudara ya. Saya perlu menyampaikan ini pada saudara. Karena banyak yang enggak tahu sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saya coba berbagi sama saudara. Tunjukkan ini loh prosesnya. Gitu saudara ya. Ini loh caranya Tuhan mengabulkan doa kita. Menjawab kerinduan kita, harapan kita. Untuk kita ngalami promosi dari Tuhan. Karena ketidaktahuan banyak orang, saya tunjukkan berdasarkan dari ayat yang kita baca ini. Inilah prosesnya, caranya untuk mengalami promosi itu. Mari kita baca mulai dari ayat yang kedua. Saya tunjukkan prosesnya. Fokus kita bukan pada promosinya, prosesnya yang penting. Otomatis ngalami yang kita harapkan itu, yang kita doakan. Lihat prosesnya, kita lihat ayat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudaraku, dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dikatakan apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan kalimat kata yang terakhir berkata jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Aneh ya. Alkitab bilang sama kita, ayat ini berkata kepada kita bahwa kalau kita ini jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, firman Allah Tuhan katakan anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Saya ulang ya, jatuh dalam berbagai-bagai macam-macam pencobaan. Tuhan malah bilang anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Ini kan gak masuk akal kan? Karena selama ini dalam pemahaman kita yang kita tahu dan mengerti, yang namanya pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, apalagi itu dalam perspektif kita, pandangan kita itu sesuatu yang tidak nyaman. Pencobaan dalam perspektif kita adalah ketidaknyamanan, kesusahan, penderitaan, kesulitan hidup kita. Buat kita yang namanya pencobaan itu gak nyaman. Buat kita perspektif pemahaman kita selama ini sebagai anak Tuhan. Kalau datang pencobaan, apalagi yang datang berbagai-bagai pencobaan yang datang sama kita. Dalam pikiran kita langsung berkata apa? Waduh gak nyaman ini penderitaan, kesusahan ini. Tapi Alkitab berkata begini, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Ada satu ayat ya yang berkata, itu Mazmur 37 ayat yang keempat kalau gak salah, perkataan Mazmur Daud berkata begini. Bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Kita bergembira kata Daud bukan karena pencobaannya, bukan karena kesulitannya. Di tengah-tengah pencobaan yang datang sama kita, yang kita pikir gak nyaman tadi, Tuhan suruh kita berbahagia karena Tuhan, bukan karena pencobaan yang datang. Tapi kita berbahagia itu karena Tuhan, kita punya Tuhan itu yang baik. Tuhan yang sanggup tolong kita. Makanya betapa pentingnya kita mengerti, memahami Tuhan itu secara utuh. Kasihnya secara utuh. Cara mendidiknya secara utuh. Sehingga ketika berbagai pencobaan yang kita pikir tidak nyaman terjadi, itu bukan sebagai satu pressure, tekanan hidup. Karena selama ini saya pikir pemahaman kita yang namanya berbagai-bagai pencobaan itu pressure, tekanan buat hidup kita, ketidaknyamanan buat kita. Tapi Alkitab tegas berkata, anggap itu sebagai kebahagiaan. Bagi kita ketidaknyamanan, bahkan kalau saya teruskan baca di ayat yang ketiga, di mata Tuhan seperti ini pencobaan. Kenapa Dia berkata anggap sebagai kebahagiaan? Buat kita ketidaknyamanan, buat kita tekanan hidup dan penderitaan. Tapi di mata Tuhan, pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Lihat ayat ketiga, saya coba jelaskan. Sebab dikatakan kamu tahu. Saya senang dengan kata-kata ini. Sebab kamu tahu. Karena banyak kita tadinya tidak tahu. Tidak mengerti, tidak ngerti soal ini sebagai anak Tuhan. Pokoknya pencobaan, selalu kita berpikir ketidaknyamanan, pressure, tekanan bikin kita stres. Tapi kalimat ayat ketiga, keren luar biasa. Sebab kamu tahu, kita tahu sekarang, kata Alkitab. Bahwa dikatakan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bahwa ujian terhadap imanmu bagi kita, saya ulang,
pencobaan itu ketidaknyamanan. Mengganggu betul sini pencobaan. Itu tidak kita harapkan. Pressure, tekanan bagi kita pencobaan di mata kita. Di penilaian kita. Tapi di mata Tuhan, ayat yang ketiga berkata, sebab kamu tahu, kata Alkitab, justru pencobaan itu adalah ujian iman kita, kata Tuhan. Di mata Tuhan, pencobaan yang Tuhan izinkan sebagai proses kehidupan kita, itu ujian imanmu, kata Tuhan. Bukan ketidaknyamanan, bukan tekanan. Tuhan izinkan itu apa? Itu ujian untuk kamu, supaya apa? Going to the next level. Supaya apa? Kita mengalami namanya promosi dari Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, 2024 apakah betul ini yang Anda rindukan? Tidak cukup dirindukan, saya harapkan Pak, itu yang saya doakan, oke. Kalau itu memang betul-betul Anda doakan, Anda rindukan, Anda inginkan terjadi dalam hidup saudara, ingat ada prosesnya. Prosesnya apa? Kamu harus tahu, kata Alkitab, bahwa pencobaan yang datang silih berganti dalam hidup kita itu bukan ketidaknyamanan. Jangan alergi dengan pencobaan. Ya, jangan dianggap sebagai Tuhan mau tekan hidup saya. Apalagi dijauhkan engkau sebagai anak Tuhan berpikir Tuhan mau hancurkan hidup saya. Baca di sepanjang Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak ada sekecil apapun rencana Tuhan mau hancurkan kita. Pencobaan yang datang sama kita, Tuhan bukan dalam rangka mau hancurkan atau bukan bikin morat-marit bisnis usaha saudara. Setiap pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara, Tuhan katakan itu ujian buat kamu. Itu testation buat kamu. Untuk apa? Supaya kamu tahu, supaya kamu mengalami namanya proses yang namanya promosi dari Tuhan. Ujian, setiap kita sekolah pasti ngalami ujian kan. Untuk apa? Yang ngalami next level, naik tingkat. Jadi kita ngerti dari dua ayat ini saudara. Ini prosesnya. Kalau saya lanjutkan lagi, bahkan tadi menghasilkan ketekunan ya. Apalagi dikatakan ayat 4. Dan, atau saya gabung ayat 3 dan 4 supaya tidak lepas maksudnya. Sebab kamu tahu. Sekarang kita tahu, tadinya mungkin tidak ngerti kita. Hanya kesusahan saja di mata kita, pencobaan. Bahwa ujian ternyata terhadap imanmu itu pencobaan. Menghasilkan ketekunan. Apalagi, dan ditambah biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, bukankah ini yang kita harapkan dalam hidup yang kita jalani? Sebetulnya semua yang kita inginkan itu ada di ayat 3 dan 4 ini. Kalau digabung jadi satu nih. Apa sih yang kita harapkan dalam kehidupan kita? Saya ingin pendeta jadi orang Kristen yang tekun. Yang tahan banting, hadapi masalah, saya tekun. Itu kan keinginan kita. Apalagi kita ingin memperoleh buah yang matang, pengen berbuah kan. Dalam kekristenan kita kan kita mau kita berbuah kan. Kerja ini berbuah, kerja itu berbuah. Bahkan rohani iman kita berbuah. Buahnya matang, buahnya manis. Bisa dinikmati orang. Hidup kita bukan sekedar jadi Kristen ikut Yesus. Kristen kita yang kita rindukan apa? Saya pengen berbuah Pak sampai matang. Dan bisa dinikmati sama orang. Ketika Anda sukses diberkati, Anda bisa jadi berkat bagi orang. Oh rindukan loh. Anda bisa jadi berkat dan memberkati bagi banyak orang. Jangan cuman buahnya dinikmati sendiri. Bukankah itu yang kita inginkan, yang kita mau? Kekristenan kita sampai mengeluarkan buah. Jangan sampai seperti pohon cuman keluar daun saja. Sampai berbuah, bahkan buahnya matang, manis, bisa dinikmati bagi banyak orang. Apalagi dikatakan, supaya kamu menjadi sempurna. Apalagi ini kan tujuan kekristenan kita. Sempurna seperti Kristus, iya kan? Kita ingin mengalami keserupaan seperti Kristus, sempurna seperti Kristus. Ternyata pencobaan tadi, supaya kita tahu, membuat kita itu ngalami ini. Jadi orang Kristen yang tekun, hadapi masalah, gak berubah.
tahan banting. Kayak piring dari plat seng dibantingin masalah gak apa-apa. Orang tekun seperti itu saudara. Bahkan sampai berbuah, bahkan matang manis. Orang bisa nikmati kehidupan iman kita, keberbuahan kita. Sampai sempurna loh. Ini luar biasa. Dan utuh. Saya gabung, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Utuh ini bicara pemulihan. Dipulihkan, mengalami pemulihan. Bukankah ini yang kita mau 2024 mengalami keutuhan, mengalami pemulihan. Berkat yang dicuri sama setan, mengalami kebangkrutan, mengalami penipuan, kembali utuh, dipulihkan. Ini kan yang kita mau kan saudara ya. Ini kan yang kita doakan, pulihkan saya Tuhan, pulihkan iman saya, rohani saya. Sampai kepada yang materi, pekerjaan, keuangan, ekonomi. Pulihkanlah Tuhan. Dan Tuhan kalau pulihkan itu bisa plus kayak Ayub 2 kali ganda. Lebih dari semula. Ini kan yang kita mau. Semua ini kita mau. Sampai tak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan damai. Tidak kekurangan sukacita. Tidak kekurangan bahagia. Rezekinya tidak pernah kurang. Berkatnya tidak pernah kurang. Anda lihat. Iman rohani tidak pernah kurang. Terus bertumbuh. Tak pernah kekurangan suatu apapun. Kalau kita sudah memahami ini, proses ini, kekurangan itu sudah terlambat. Kita nggak alami itu lagi. Asal Anda ngerti prosesnya. Makanya pandanglah pencobaan, bahkan berbagai-bagai pencobaan yang datang sama kita. Kita mesti tahu ini bukan sekedar ketidaknyamanan. Pencobaan yang Tuhan izinkan memproses datang dalam hidup kita. Jangan dinilai, dipandang sebagai Tuhan mau tekan hidup saya, bikin saya susah. Enggak. Di mata Tuhan, Tuhan berkata ini ujian buat kamu. Supaya kamu jadi orang Kristen yang tekun. Berbuah, sempurna, dipulihkan utuh. Keluarga jadi utuh lagi. Gitu. Bahkan kamu tak kekurangan suatu apapun. Tidak kurang lagi. Kurang sudah terlambat. Kenapa? Anda ikuti prosesnya Tuhan. Ayat 3 dan 4 ini. Inilah namanya promosi. Terus mengalami pertumbuhan. Kalau saya coba bandingkan Yakobus 1 ayat 2 dan 4 dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan versi terjemahan Alkitab Firman Allah yang Hidup FAYH. Ya, saya tidak punya Alkitab terjemahan Firman Allah yang Hidup secara khusus ya. Sehingga saya nggak bisa mencetaknya besar untuk saudara. Saya cuma coba cari di Google, ketemunya ini Firman Allah yang Hidup. Saya coba bandingkan ya. Susah cari apanya itunya ya. Alkitab yang secara digitalnya susah. Tapi biarnya ini membantu setiap kita lah gitu kira-kira ya. Dalam terjemahan Firman Allah yang Hidup, coba bandingkan dengan Lembaga Alkitab Indonesia versi terjemahan baru. Ayat 2 dikatakan begini. Saudara sekalian yang saya kasihi, ya, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Ini bentuk pertanyaan yang disodorkan kepada setiap kita, ya. Dikatakan, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Apa jawaban saudara? Ada enggak di antara saudara yang sedang menghadapi ini, menghadapi kesulitan dan cobaan? Ya jujur saja, sorry saya katakan. Kalau saya ketemu dengan wajah-wajahnya orang Kristen zaman sekarang. Wajah-wajahnya orang yang ada di sekitar kita. Setelah menyelesaikan memasuki masa pandemi. Banyak orang wajah-wajahnya kelihatan dalam pencobaan kesulitan. Kelihatan, orang Jawa katakan ketok dari wajahnya. Wajahnya sedang dalam pencobaan. Kalau datang di gereja ibadah, kelihatan orang datang dalam ibadah di depan wajahnya. Waduh, wajahnya begitu banyak kesulitan sepertinya. Ini pertanyaan yang disodorkan kepada Anda yang ada di rumah. Alkitab katakan, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau betul Anda sedang mengalami pencobaan kesulitan. Saya mengalami pencobaan Pak Pendeta. Pendeta, saya sedang mengalami kesulitan. Apa kata Alkitab? Kalau demikian, kalau kita hadapi pencobaan kesulitan, Alkitab katakan, kalau demikian, apa kata Alkitab? Bergembiralah. Hadapi pencobaan, suruh bergembira, kata Alkitab. Suruh bahagia. Kenapa suruh bergembira? Ujungnya gembira loh pencobaan, kata Alkitab. Dikatakan begini, karena ini alasannya.
Kenapa Tuhan suruh kita kalau kita hadapi berbagai-bagai pencobaan dan kesulitan, bergembiralah kamu. Kalau demikian bergembiralah. Loh, kenapa Tuhan suruh kita bergembira? Ini jawabannya. Karena, ini kan alasan, kata karena. Karena apa? Karena jika jalan kehidupan itu sulit dalam pencobaan, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Terus dikatakan, sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Loh, ini penting loh saudara ya. Kalau Anda ingin mengalami iman rohani, saudara mengalami terobosan breakthrough. Yang Anda rindukan, dikatakan Anda mengalami bertumbuh. Anda tahu bertumbuh kan? Ya, bertumbuh itu berkembang. Tambah maju, bertumbuh. Makanya Alkitab katakan bergembiralah. Jangan susah, jangan sedih, jangan kepahitan, jangan nyalain Tuhan. Jangan dulu kecewa. Jangan dulu nangis sambil berkata gini, kok gini sih Tuhan? Tuhan kok gak kayak dulu ya cintanya sama saya. Berhenti, stop cengeng seperti itu. Saudara, Tuhan ini gak ingin saudara jadi orang Kristen yang cengeng loh. Stop jadi orang Kristen yang cengeng. Karena Tuhan berkata, kalau mengalami kesulitan pencobaan, bergembiralah, kata Tuhan. Kenapa suruh bergembira? Karena dengan jalan yang sulit tadi, pencobaan tadi, timbul kesabaran dan membuat kita bertumbuh. Bergembira itu nanti membuat kita bertumbuh. Mungkin saya nggak bicara panjang di sini. Intinya saya mau bicara ini loh saudara ya. Terus dikatakan, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Tidak boleh melarikan diri. Hadapi proses. Ketika saya baca ayat ini tadi ya, saya coba renungkan. Kita dalam ayat ini dikatakan sabar hadapi penderitaan. Jadi yang pertama, perhatikan. Kalau hadapi pencobaan, kesulitan, kamu hadapi itu kata Tuhan. Bergembiralah. Kenapa suruh bergembira? Karena jalan sulit itu dikatakan membuat kita menjadi sabar. Hadapi dengan sabar. Sabar. Coba bilang sama-sama saya sabar. Coba Anda bisa mulai chatting di channel YouTube GSPDI Jombang. Katakan, aku akan sabar dengan kesabaran menghadapi pencobaan dan kesulitan dalam hidupku. Sabar, jangan marah dulu. Orang Kristen, sorry ya kata-kata saya. Orang Kristen yang bodoh itu kan gini. Kalau hadapi pencobaan, kesulitan langsung marah. Bukannya berdiam diri dulu, tanya sama Tuhan dulu. Langsung marah. Sabar. Iman dan sabar itu penting saudara ya. Jadi pencobaan bergembira sabar kata Alkitab. Bahkan dikatakan begini, mungkin saya langsung bicara di sini. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Gak boleh lari-lari. Waktu saya coba renungkan ayat ini, dalam hati saya, Tuhan ini selera humornya tinggi loh. Waktu kita hadapi masalah. Tuhan seperti tunjukkan nalurinya kita seringkali jadi pelari kan. Tanpa kita sadari, profesi kekristenan kita kayak jadi pelari. Hadapi masalah, lari dari masalah. Tuhan katakan jangan lari dari masalah. Jadi kalau Tuhan ngomong, tunjukkan kita dalam hadapi pemrosesan kesulitan pencobaan. Ayat ini tunjukkan gini. Berarti tendensi banyak orang Kristen, kebanyakan kita kalau firman Allah katakan. Banyak kita kalau hadapi masalah, maunya melarikan diri. Pengennya lari dari masalah. Kita gak sadar ya selama ini kita itu kayak pelari. Nanti ada benturan di keluarga, rumah tangga, lari dari rumah, minggat. Saudara ya. Ada banyak orang begitu kan, itu bukan jalan keluar loh. Istri, suami, anak jangan suka minggat. Hadapi benturan, kesulitan dalam rumah tangga, selesaikan dengan sabar. Itu proses kok dalam rumah tangga. Jangan lari dari rumah. Nanti ada orang mengalami benturan di pekerjaan. Biasanya bagaimana orang? Kalau orang ada benturan di pekerjaan, tajam benturannya. Pengennya kan lari kan dari pekerjaan alias pindah di tempat kerja yang lain kan. Tidak tahan. Kalau di gereja bagaimana? Terjadi benturan dengan pelayan, benturan dengan jemaat. Sama, pengennya lari dari gereja itu kan. Selalu mentalitas kita seperti itu. Pengennya kita itu lari-lari tanpa sadar. Kita itu pelari loh saudara. Dan lewat firman Allah ini saya harus terus terang tegas-tegas dan berkata kepada Anda. Ini kan proses. Stop jadi pelari. Hadapi masalah sedikit lari. Kenapa sih orang murtad pelari dia?
Nggak kuat hadapi proses. Sabar gitu, bergembira, sabar, jangan jadi pelari. Nah rupanya ayat ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena kita suka jadi pelari, sekarang bertobat. Bertobat dalam arti gini, jangan jadi pelari tapi hadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan datang sama kita. Daud itu pernah jadi pelari loh, nggak kuat hadapi Saul, dikejar terus di tanah Israel, diubek-ubek dimanapun Daud berada. Satu kali lelah Daud, capek dia, akhirnya dia lari dari tanah Israel, lari dari masalahnya, lari dari kejaran Saul, pergi ke Filistin, ketemu sama Raja Akhis, membelot dia ke sana, lari dari masalah. Dikasih tempat kalau nggak salah namanya Siklak di situ, betul ya, Siklak ya. Tinggal di sana, dikasih lokasi daerah, dia sama 600 orang ikut sama dia, namanya Siklak. Aman, sementara saja aman. 1 tahun damai. Daud berpikir, betul keputusanku lari dari masalah. Betul keputusanku lari dari Raja Saul, lari dari tanah Israel, lari dari keluargaku. Kelihatannya benar keputusannya. 1 tahun 12 bulan kurang lebih, aman, damai, gak ada masalah, gak dikejar-kejar lagi. Tenang sekarang, bisa ngopi, bisa duduk nyaman, bisa makan, bisa goreng. Oh tenang, gak ada yang ganggu, ada yang kejar. Kelihatannya begitu, kelihatannya benar keputusan Daud. Tapi tiba-tiba datang masalah yang sangat besar menimpa Daud. Ketika dia sedang mau membantu berperang melawan Israel, melawan Raja Saul dengan Raja Akhis. Akhirnya disuruh pulang kembali. Karena panglima yang lain gak setuju. Akhis suruh balik. Jangan nanti dia menikam kita dari belakang. Ketika Daud sama 600 orang kembali ke Siklak. Hancur Siklak di bumi, hanguskan sama Amalek ya. Rumahnya dibakar. Harta yang mereka kumpulkan selama setahun ditawan, dirampas sama orang Amalek. Bukan cuma harta saja. Istrinya, anak-anaknya, menantunya, orang tuanya ditawan semua, dibawa ke Amalek. Daud nangis, bahkan Alkitab bercerita seluruh 600 orang Israel prajurit yang hebat sama Daud nangis teriak sampai hilang suara. Lu laki-laki sampai nangis, berarti hebat besar masalah yang datang menimpa mereka itu, pencobaan. Kesulitannya besar, teriak nangis sampai Paro habis suara. Dan mereka menyalahkan Daud, mau bunuh Daud 600 orang. Sama-sama hadapi masalah. Daud udah jatuh ketimpa tangga, tapi untung kata Alkitab, Daud menguatkan percayanya. Dia belajar dari kasus masalah, tidak boleh lari. Dia bertobat, stop jadi pelari. Dia hadapi masalahnya. Sekarang dia gak lari lagi sembunyi. Dia hadapi itu orang Amalek. Dia doa tanya sama Tuhan, apakah aku mesti hadapi orang Amalek? Maju Daud. Di tengah jalan Tuhan tolong Daud. Ketemu itu, siapa itu? Orang Mesir apa ya? Budaknya orang Amalek itu. Ada yang lagi sakit dibiarkan, ditinggalkan sama orang Amalek. Dikasih makan sama Daud. Orang ini yang tolong Daud, tunjukkan lokasi orang Amalek yang menawan keluarga mereka. Dan Daud bisa bebaskan kembali utuh. Penyerangannya melawan Amalek berbuah manis. Dia ngalami kemenangan. Kenapa menang? Bertobat jadi pelari. Saudara mau menang dalam hidup saudara, jangan lari dari masalah. Nggak boleh. Mentalitas kita nggak boleh lari dari persoalan masalah kita. Nah hari ini saya cuma mau berkata begini saudara ya. Tanpa kita sadari saudara ya, kita itu seringkali gini, ada yang salah dalam konsep di kepala kita ini. Seringkali kita berpikir nggak mau masalah. Seringkali justru kita itu pakai ya yang namanya doa, apalagi puasa, apalagi iman kita, pengharapan kita. Itu menjadi satu alat buat kita kayaknya. Untuk apa? Menjauhkan kita dari masalah. Coba Anda bisa nangkep enggak maksud kata-kata saya ini? Menurut saya ya, kayaknya ada yang salah di kepala kita, dalam konsep kita tentang yang namanya doa. Seringkali kita jadikan doa itu alatnya kita. Iman itu jadi alatnya kita, pengharapan kita. Bahkan doa puasa kita jadikan alat. Untuk apa? Supaya masalah itu jauh dari kita. Hai masalah, enyah engkau dari hidupku. Hai pencobaan, hai kesulitan, pergi dari diriku. Seringkali kita tanpa sadar ada yang salah di kepala kita ini. Kita sepertinya alergi dengan pencobaan, alergi dengan kesulitan. Padahal Tuhan berkata, itu ujian buat kamu. Itu proses buat kamu untuk kamu mengalami namanya going to the next level.
Saudara, bertobat, jangan alergi dengan pencobaan. Ya, stop untuk kita anti dengan persoalan. Selalu kita berpikir ini ketidaknyamanan. Justru kalau Anda jangan-jangan sedang menghadapi yang namanya pencobaan, kesulitan, bersiap-siap. Anda sedang dibawa sama Tuhan mengalami promosi. Karena memang itu prosesnya. Saya coba tunjukkan ini prosesnya mengalami promosi. Prosesnya yang penting yang membawa engkau namanya elevate, naik lebih tinggi. Mari belajar dari cerita ini. Mentalitas kita ini loh perlu diperbaiki. Jangan berpikir bahwa iman itu membuat kita jadi lebih mudah. Oh, beriman, doa, puasa akan membuat hidup saya lebih mudah. Bukan kemudahannya, tapi berani hadapi masalah kita. Termasuk kasih karunia. Coba Anda lihat statement ini. Mau iman, pengharapan, termasuk doa puasa kita, doa malam kita, doa pagi kita. Ingat, jangan dipikir itu hanya untuk mempermudah, bikin nyaman kita. Pergi engkau masalah. Kok jadi alergi sama masalah kita ini? Lihat gambar ini. Sangat disayangkan menurut saya jika kasih karunia, termasuk iman ya saudara ya. Termasuk iman percaya kita. Dipandang hanya sebagai kemudahan dan bukan kemampuan yang diberikan sama Tuhan. Kan saya suka ajarkan sama saudara, kasih karunia Tuhan berikan kepada kita ya lewat Yesus Kristus menerobos hidup kita. Itu kan sebagai kemampuan ilahi. Kasih karunia itu artinya kan kemampuan ilahi yang diberikan sama Tuhan yang memampukan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya gak mampu kita menanggung yang melakukannya, tapi kita dimampukan oleh kasih karunia. Heran kita, kok bisa ya menyelesaikan, kok bisa menang ya, kok bisa berhasil ya. Itu bukan karena kekuatan kita, kekuatan pekerjaan kasih karunia. Jadi kasih karunia pandanglah sebagai kemampuan termasuk iman. Bukan sebagai apa saudara ya, kemudahan membuat kita nyaman, enggak. Jangan kita pakai alat kasih karunia. Jangan kita pakai alat yang namanya iman, doa, pengharapan termasuk puasa. Untuk mempermudah kerja jadi lebih gampang. Enggak seperti itu. Cari job lebih gampang karena kasih karunia. Oh kalau dengan iman dan doa nanti lebih gampang. Ya itu sih memang ujungnya itu tapi nomor 2 loh sebetulnya. Tapi jangan dipakai alat lah intinya begitu. Saya sedang berbicara sesuatu yang ilahi yang membuat saudara lebih dalam. Sama saudara, jangan memperalat yang namanya doa, iman, terutama kasih karunia membuat kita jadi lebih gampang, kerja lebih gampang. Yang belum punya pasangan, lewat kasih karunia iman jadi lebih gampang cari pasangan, jadi lebih gampang cari rezeki. Bukan itu, jangan memandang seperti itu. Nanti jangan-jangan kalau Anda hadapi masalah, Anda kayak lebih dulu. Saya pernah cerita sama saudara, lihat gambar ini. Kita kenal maestro bulu tangkis Indonesia. Ini gambarnya Lim Swee King sama Rudy Hartono. Rudy Hartono itu 8 kali juara All England. Kayaknya udah bosan menang kali ya. Menang terus. Udah hampir kalah, menang lagi. Kenapa? Mentalnya, mental pemenang juara. Tidak takut hadapi masalah, tidak takut hadapi tantangan. Hadapi tantangan mampu menang dia. Karena kasih karunia, kekuatan Tuhan. Saya pernah bilang, kenapa sih sekarang, dulu waktu saya masih kecil, tuh SD, mau masuk SMP, masa-masa Rudy, SD lah, masa-masa Hartono Jaya ya. Itu hampir semua di desa-desa, kalau saya lihat di kota-kota saya lewat, semua main bulu tangkis. Karena lagi top-topnya Indonesia, nomor 1 di dunia soal bulu tangkis. Mentalitasnya hebat Rudy Hartono. Sekarang pertanyaannya, kenapa prestasi itu tidak ada lagi di Indonesia kejuaraan bulu tangkis nomor 1 itu kok enggak sekarang. Kenapa ya? Saya pernah baca coba searching di Google. Bukan masalah skill kata pengamat, kata pelatih-pelatih profesional. Bukan masalah skill mah hebat gitu. Masalahnya di mana? Kok belum menang seperti Rudy Hartono? Masalahnya di mentalitas. Mental kita itu perlu diperbaiki loh. Jangan mental kita itu begini. Dengan iman dan doa nanti semua jadi gampang. Bagaimana kita bisa ngalami promosi ya. Tuhan bawa kita naik lebih tinggi di tahun ini. Kalau kita alergi dengan tantangan. Alergi dengan namanya kesulitan. Alergi dengan namanya pencobaan. Setiap pencobaan kesulitan datang kita berikan tidak nyaman. Gimana sih Tuhan ini? Langsung Anda kecewa. Langsung Anda marah. Lalu mundur dalam ibadah.
saya enggak pelayanan dulu Pak Pendeta. Loh kenapa? Saya lagi banyak masalah. Kan terbalik ini saudara ya. Anda sering dengar enggak orang berkata begini? Bahkan saya pernah berdialog dengan seseorang. Berkata gini, Pak Pendeta kenapa ya sekarang saya banyak kesusahan, banyak pencobaan. Dulu enggak loh Pak Pendeta. Justru sekarang saya belajar setia sama Tuhan. Belajar beriman sungguh-sungguh. Belajar memberikan hidup saya melayani Tuhan. Bantu di gereja ini Pak Pendeta. Kok banyak susah, banyak pencobaan. Dulu kok enggak ya. Dulu saya enggak terlalu serius kok enggak kayak gini Pak Pendeta. Anda tahu enggak? Ini kalau ada cermati cara berpikir seperti ini dari mana ya? Orang berkata, kok sekarang setia kok banyak pencobaan. Saudara, jangan alergi dengan pencobaan. Selalu kita berpikir berarti tanpa sadar, saya ulang ya. Berarti tanpa sadar selama ini kita jadi orang Kristen berpikir gini. Kita ibadah, kita doa pagi seperti ini kita pikir supaya dapat kenyamanan, kemudahan. Loh ini kan pikiran yang salah sih saudara. Salah, blunder besar ikut Tuhan. Tanpa sadar kita berpikir saya mau doa, saya mau ibadah hari Minggu, saya mau doa pagi. Berarti di alam bawah sadar kita supaya saya dapat kenyamanan, kemudahan. Loh ini kan keliru pikirannya kalau dicermati. Dari mana sumber pikiran seperti ini? Di Alkitab tidak ada satu ayat pun berkata seperti itu. Jangan alergi dengan persoalan, harus punya mentalitas yang benar. Tadi sementara menyembah, Tuhan seperti taruh satu kata-kata di hati saya. Bagi orang dunia itu mustahil. Itu kata-kata datang di hati saya. Tetapi bagi orang percaya itu justru kesempatan. Bagi orang dunia mustahil. Apa sih Tuhan maksudnya? Tapi bagi orang percaya kesempatan. Itu kata-kata bicara di hati saya. Saya sebetulnya masih ada banyak gambar. Ada banyak statement. Mungkin masih ada 5 saudara ya. Tapi tidak cukup waktu. Saya singkatkan begini. Kalau mau jujur saudara ya. Kalau sekarang kita mau berterima kasih. Pertama berterima kasih kepada Tuhan. Tapi hari ini kalau kita mau berterima kasih hidup kita sekarang ini. Kita pasti berterima kasih sama kesulitan persoalan. Saya pernah bilang sama saudara begini. Untuk Anda ngalami namanya peninggian, promosi. Itu butuh step demi step. Butuh anak tangga. 1, 2, 3. Sampai ujungnya kamu berbahagia. Bergembira kamu. Itu ada stepnya. Dan step tangga demi tangga. Jadi untuk mengalami promosi dari Tuhan itu butuh tangga. Kita lewati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Butuh tangga. Tangga-tangga itu namanya pencobaan kesulitan. Tanpa anak tangga itu gak bisa mengalami promosi. Itu proses. Jangan alergi dengan pencobaan. Justru kalau kita berterima kasih ya sama tangga pencobaan ini. Ingat kisah tentang Daud. Daud sukses jadi raja. Kalau dia mau berterima kasih, Anda tahu berterima kasih pada siapa? Nomor 1 pada Tuhan. Kedua sama siapa? Sama Goliat. Kalau nggak ada Goliat, pencobaan tantangan yang besar, Daud nggak pernah muncul menjadi bintang yang baru di tanah Israel. Daud nggak pernah jadi raja yang dipilih oleh Tuhan, yang Israel pilih juga. Mereka suka sama Daud. Nggak pernah. Daud kalau mau berterima kasih sama Goliat, sama dengan Yusuf. Kalau dia berterima kasih pada siapa? Pasti kepada Potifar yang masukkan dia dalam penjara. Dari penjara dia jadi raja muda di tanah Mesir. Makanya kalau kita mau berterima kasih pagi ini sama persoalan, jangan takut dengan persoalan. Membuat mental kita jadi kuat, jangan melarikan diri. Jadi kalau hari ini kau mengalami kesulitan persoalan, siap-siap Tuhan mau bawa saudara mengalami promosi. Prosesnya yang penting. Saya tidak bicara panjang lebar lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Saya mau berdoa buat setiap saudara.